Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai usaha-usaha membina dan mengembangkan potensi sumber daya guru dalam profesi mengajar. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Bravura Andromeda, yang kedua Ratna Ika Nur Safitri, yang ketiga Yunus Aminuddin. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ratna. Yang pertama, usaha menyiapkan permasalahan umum. Yang permasalahan umum itu contohnya membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar mengajar. Yang kedua, membantu guru dalam meningkatkan program proses belajar mengajar. Yang usaha menyiapkan permasalahan khusus. Contohnya membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengerjakan bidang studi. Membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah pribadi yang berpengaruh terhadap kualitas kerja. Yang ketiga, usaha membantu guru dalam memecahkan masalah khusus. Yang masalah umum itu misalnya usaha membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum dari pusat ke dalam bahasa belajar mengajar. Sebelumnya, kurikulum adalah segala pengalaman belajar yang disusun di bawah tanggung jawab sekolah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di Indonesia ada beberapa kurikulum, yaitu kurikulum tahun 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1964, kurikulum tahun 1968, kurikulum tahun 1975, kurikulum tahun 1984, kurikulum tahun 1994, kurikulum tahun 2004, kurikulum 2006, dan yang terakhir kurikulum tahun 2013 yang sampai saat ini masih digunakan di SD, SMP, ataupun di SMA. Pemecahan masalah seputar kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini menganut pendekatan sistem atau PPSI. PPSI itu prosedur pengembangan sistem instruksional dan berorientasi pada tujuan. Agar terlaksananya pendekatan sistem PPSI, maka guru diberikan pelatihan dan pembinaan dalam memilih pokok bahasan yang akan diajarkan dan dibiasakan untuk menyusun satuan pelajaran. Dalam kurikulum 1975, guru harus paham bahwa proses KBM merupakan komponen yang saling berpengaruh dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirancang sebaik mungkin supaya guru dapat melakukan pembentukan karakter siswa dengan baik. Yang kedua, kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 mengembangkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA berbeda dengan diskusi kelompok. Maka untuk melaksanakan kurikulum 1984 ini dengan maksimal, guru diberikan bimbingan tentang bagaimana mendorong siswa secara individual maupun kelompok agar aktif belajar secara mandiri, inisiatif, dan kreatif. Yang ketiga, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mengembangkan cara belajar CBSA dan juga mewujudkan pendidikan karakter bagi siswanya, menciptakan pendidikan berwawasan lokal, serta menciptakan pendidikan yang ceria dan bersahabat. Kesimpulannya, dalam setiap kurikulum yang akan diterapkan harus diikuti dengan pembinaan terhadap isi dan konsep berpikir. Informasi tersebut diberikan melalui para pengawas dan kepala sekolah melalui tim penggerak dari pusat ke daerah. Masalah umum yang membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar. Mengajar tidak hanya mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui oleh peserta didik, namun harus diartikan membantu siswa agar mampu belajar dan memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang termasuk persiapan batin. Maka dari itu perlu motivasi agar guru dapat
dapat mengajar secara maksimal. Adapun usaha yang diberikan, yang pertama merancangkan program proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menilai proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir, mengembangkan manajemen kelas. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu masih membahas tentang permasalahan umum yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Biasanya permasalahan yang muncul yaitu bagaimana caranya membantu guru dalam meningkatkan program belajar mengajar. Nah, kita harus mengetahui dulu bahwa mengajar itu tidak hanya mengkomunikasikan pengetahuan agar diketahui oleh peserta didik, namun harus diartikan membantu siswa agar mampu belajar dan memahami konsep-konsep dan dapat menerapkan konsep yang dipahami. Jadi guru itu harus memberikan pemahaman agar siswa itu memahami konsep pembelajaran tersebut. Tidak hanya sekedar mengkomunikasikan ilmu dari buku ke siswa. Selanjutnya, guru perlu menyediakan waktu untuk mengadakan persiapan yang matang, termasuk persiapan batin. Maka dari itu perlunya motivasi agar guru mampu mengajar secara maksimal. Adapun usaha yang diberikan yaitu merancang program belajar mengajar, yang kedua melaksanakan proses belajar mengajar, yang ketiga menilai proses dan hasil belajar, yang keempat mengembangkan manajemen kelas. Jadi yang pertama yaitu merencanakan program belajar mengajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran harus dirancang secara matang oleh guru, sehingga guru sangat memahami skenario pembelajaran, yang artinya yaitu guru mampu menguasai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Adanya KKG atau kelompok kerja guru menjadikan guru dapat berdiskusi untuk menyepakati dan merancang model pembelajaran dengan bertumpu pada komponen pembelajaran yang ditentukan dalam pedoman belajar mengajar. Guru harus diberikan kebebasan dalam merancang berbagai model pembelajaran, serta diberikan pembinaan untuk melihat berbagai model rancangan pembelajaran, sehingga guru mampu mengembangkan berbagai model pembelajaran. Yang kedua yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar pada dasarnya yaitu pemenuhan kebutuhan peserta didik, yang dimana dilakukan dengan hubungan kemanusiaan. Supaya guru dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, maka guru harus membiasakan diri menggunakan bahasa penerimaan dan mengurangi bahasa penolakan. Artinya yaitu guru seharusnya membimbing agar peserta didik itu mampu bereksplorasi sesuai dengan kemampuannya, agar kecerdasan mereka mampu secara maksimal. Dalam proses KBM, guru sering mendapatkan hambatan berupa kesulitan belajar siswa dan siswa yang bermasalah. Maka usaha yang harus diterima guru yaitu adanya dukungan dari kepala sekolah, supaya guru mampu menciptakan suasana belajar yang baik, menguasai beberapa keterampilan untuk mengetahui cara berpikir siswa dalam proses belajar. Lalu yang ketiga yaitu menilai proses dan hasil belajar. Pemahaman konsep tentang proses dan hasil penilaian merupakan salah satu keterbatasan pengetahuan guru. Guru perlu mengetahui bahwa pengukuran dan penilaian itu berbeda. Pengukuran merupakan alat ukur berupa tes atau non-tes yang hasilnya berupa angka atau kuantitatif. Sedangkan penilaian merupakan alat ukur terhadap tujuan pembelajaran. Biasanya menilai kognitif, afektif, serta psikomotor. Dan penilaian ini bisa hasilnya itu berupa tulisan atau kualitatif. Yang keempat yaitu mengembangkan manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan hal penting yang harus guru lakukan. Mengapa? Hal ini supaya guru mampu mengkondisikan suasana kelas yang nyaman untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di kelas. Tidak hanya itu, seringkali muncul permasalahan yang mengganggu suasana kelas untuk belajar. Untuk mengatasi permasalahan itu, guru perlu menganalisis penyebab permasalahan itu dan mencari jalan keluarnya. Jika guru itu tidak mampu mengatasi permasalahan yang didapat, maka guru bisa meminta bantuan kepada guru BK atau kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk ke masalah khusus, yaitu bagaimana usaha membantu guru dalam menghadapi kesulitan dalam mengajarkan bidang studi. Tidak semua pembelajaran mudah dilaksanakan.
Guru seringkali menemui permasalahan dalam mengajarkan beberapa mata pelajaran. Adapun penjelasan dalam mata pelajaran yang sering dialami oleh guru yaitu yang pertama yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kendala yang biasanya terjadi yaitu bagaimana mengajarkan bahasa yang tepat bagi siswa sesuai dengan EYD serta kemampuan bahasa siswa. Jadi yang sering terjadi adalah guru mengajarkan materi pembelajaran namun dengan bahasa yang tidak seharusnya didengar oleh siswa tersebut. Misalkan guru kelas 1 mengajarkan materi kelas 1 kepada siswa kelas 1. Namun guru tersebut menggunakan bahasa yang menurut siswa kelas 1 itu masih tinggi, belum mampu dicapai. Yang kedua yaitu pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran IPA, kendala yang sering muncul di sekolah yaitu minimnya alat bantu untuk mendukung pembelajaran. Untuk mengatasi ini, guru seharusnya lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran, alat peraga, dan lain-lain untuk dapat membantu agar materi pembelajaran IPA tersebut dapat tersampaikan kepada siswa dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu mata pelajaran IPS. Dalam mata pelajaran ini, kendala biasanya yaitu kemampuan guru dalam mengajarkan materi IPS, yaitu seperti geografi, ekonomi, dan sejarah. Dalam 3 materi tersebut, haruslah guru mampu menguasai semua dengan baik. Jadi artinya di essay tersebut untuk materi IPS masih menjadi satu, tidak dibagi-bagi menjadi geografi, ekonomi, sejarah, namun menjadi satu dalam IPS tersebut. Nah, guru harus mampu menguasai ketiga mata pelajaran yaitu geografi, ekonomi, sejarah dalam satu mata pelajaran disebut IPS. Lalu yang keempat yaitu matematika. Mata pelajaran ini menjadi salah satu pelajaran yang cukup ditakuti siswa dikarenakan materinya berisikan angka dan operasi hitung. Selain itu kemampuan siswa pasti berbeda-beda, jadi pemahaman siswa juga pasti berbeda-beda. Untuk pembelajaran matematika seharusnya guru lebih menggunakan pendekatan individual agar mengecek kemampuan siswa setiap individunya. Lalu beberapa masalah di atas harus ditangani oleh kepala sekolah serta mungkin beberapa orang yang mempunyai latar belakang di suatu ilmu. Nah, kalau ini jika seorang guru itu tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru tersebut bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah atau beberapa ahli yang terkait dalam permasalahan yang terjadi pada mata pelajaran tersebut. Ini saya akan menjelaskan mengenai masalah khusus lainnya, yaitu usaha membantu guru dalam memecahkan masalah pribadi yang berpengaruh terhadap kualitas kerja guru. Kualitas kerja guru sendiri sangat berpengaruh terhadap kepribadian guru, dikarenakan jika ada masalah pribadi kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap kinerja guru di sekolah. Kemudian beberapa masalah yang dapat mengganggu kualitas guru yaitu yang pertama, 1. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan itu secara jasmani maupun rohani, secara fisik maupun secara mentalnya. Kemudian nomor 2 itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu dari guru dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang 3 itu faktor sosial guru di masyarakat. Karena terkadang guru itu dianggap remeh di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan yang pertama karena peranan guru itu kurang penting atau masyarakat kurang menghargai guru dikarenakan gaji guru itu kecil. Kemudian yang kedua itu masyarakat memandang bahwa suatu penghargaan terhadap keahlian khusus, maka masyarakat lebih menaruh penghargaan itu kepada yang berkeahlian khusus, contohnya seperti dokter, tentara, dan profesi-profesi lainnya. Selanjutnya itu tanda-tanda guru memiliki masalah pribadi. Yang pertama, bila sekolah guru duduk dengan tidak tenang, berbicara dan mengajarnya tidak tenang. Kemudian guru itu mudah emosi. Selanjutnya nomor 2 itu bisa seorang guru dalam hari biasa terlihat aktif dan gembira, namun tiba-tiba dia menjadi diam. Yang ketiga itu
guru mengalami ketegangan dengan murid atau rekan guru lainnya. Selanjutnya, guru selalu menyiapkan tugasnya, selalu salah menulis atau salah ucap di kelas. Kemudian nomor 5 itu, bila menceritakan sesuatu, guru itu dengan nada yang sama tentang seseorang tertentu atau masalah tertentu, atau nadanya itu tidak woles atau tidak biasa. Kemudian nomor 6 itu di saat rapat, dia tidak menunggu orang lain terlalu lama. Tidak mau menunggu orang lain itu berbicara lama. Kemudian nomor 7 itu saat guru semula mudah bergaul, tiba-tiba guru itu mengasingkan diri atau menarik diri dari lingkungan sekolah atau dari rekan kerja lainnya. Kemudian yang terakhir itu, jika biasanya guru selalu cinta pada tugasnya dan aktif dalam bekerja, tiba-tiba tidak puas dalam pekerjaan atau menunjukkan reaksi penolakan. Selanjutnya itu, menurut Kimball Walsh, ada beberapa hal yang diharapkan guru dalam bekerja. Yang pertama yaitu rasa aman dan hidup layak. Dan ini mungkin untuk semua kalangan guru menginginkannya seperti itu, keamanan dan hidupnya layak. Selanjutnya nomor 2, kondisi kerja yang menyenangkan. Nomor 3 itu rasa diikutsertakan. Nomor 4, perlakuan yang wajar dan jujur. Nomor 5, rasa mampu. Dia mampu dalam melakukan pekerjaannya dengan baik atau ya sebagainya. Kemudian nomor 6 itu pengakuan dan penghargaan atas prestasi. Mungkin pengakuan dan penghargaan atas prestasi ini diberikan oleh entah kepala sekolah atau dari dinas sebagainya. Kemudian ikut ambil bagian dalam pembentukan kebijakan sekolah atau guru diikut sertakan dalam penentuan kebijakan sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan atau self-respect. Yang terakhir yaitu masalah khususnya usaha membantu guru dalam memecahkan masalah khusus. Menurut Quinn, sekolah dasar di Indonesia mengalami masalah yaitu bagaimana meletakkan dasar atau pemahaman konsep tentang membaca, menulis, dan berhitung. Terlebih lagi bagi kelas rendah. Bagi kelas rendah, guru harus melatih siswa agar dapat menguasai 3 keterampilan tersebut. Kepala sekolah juga perlu membantu guru untuk menguasai kemampuan dan menanamkan konsep agar siswa memiliki kemampuan untuk mempelajari 3 keterampilan tersebut. Guru juga mengalami kendala dalam mengajarkan bahasa Indonesia bagi daerah-daerah yang menggunakan bahasa daerah. Mungkin di sini di sekolah rata-rata guru sulit untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke siswa karena kebiasaan mereka menggunakan bahasa daerah mereka. Kemudian guru perlu dibantu dengan cara menolong siswa yang menggunakan 2 bahasa sebagai bahasa pengantar. Pada kelas rendah, siswa memakai bahasa pengantar daerah dan di kelas atas memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.